Nanti diambil full pas Mars nanti di video full biar si Abid sama saya ngambil kalau kamu jangan gak apa-apa jangan di sini aja nanti diambil full yang besar.
lagi nih? Mana lagi? Itu dari sana ke sana. Dari sana ke sana. Ini ke sana. Di sini nggak apa-apa. Speak up di sini. Tunggu dulu. Kalau pas di awal aku bilang. Di Jadi ini kita turun. ya turun Pak. Videonya gerak dah. Videonya gerak. Ini videonya gerak. Kalau di skip dikit. Delay nggak, Mas? Hah? Delay nggak kan? Kalau itu kan nanti kan pas balik ke sana seraya langsung ke tim sama ini. Oh mau naik ini. Iya. Setelah ini? Sambil kita balik ke bawah. Oh iya. Masih tenang. Formasi. Jalan. Balik kanan. Hap. Haluan kiri. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan. Jalan di tempat. Berhenti. Berat. Skip, Mas. Menghentikan kita dipimpin oleh pembina upacara. Nanti kalau pas nyampe, jangan lewat tempat ini. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak jibuk gini kan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar santri. Santri Pondok Pesantren Nurul Huda Lampung berikrar. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah, menghargai kebinekaan dan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Meningkatkan ilmu dan amal soleh untuk kemaslahatan diri, keluarga, umat, agama, bangsa, dan negara. 4. Berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan melawan hukum. 5. Taat dan tazim kepada orang tua dan guru. 6. Menjaga dan mempererat silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, dan ukhuwah Basyariah. 7. Menjaga, memelihara, dan melestarikan alam lingkungan. 8. Mewujudkan Tridharma Pondok Pesantren. Amanat pembina. Tabi pun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi, amma ba'd. Para peserta upacara peringatan Hari Santri yang saya hormati, saya akan membacakan sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Santri hari Kamis
22 Oktober 2020. Dalam suasana peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkat dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur bahwa kalangan santri memiliki hari yang teramat istimewa, di mana tanggal 22 Oktober telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Selain penetapan Hari Santri, santri dan pesantren juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang ini memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Agar undang-undang pesantren lebih implementatif, Kementerian Agama diberikan mandat untuk mempersiapkan regulasi turunnya berupa peraturan Presiden tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren serta beberapa peraturan Menteri Agama. Menurut laporan, rancangan peraturan Presiden dan rancangan peraturan Menteri Agama telah melalui tahap harmonisasi dan uji publik bersama kementerian atau lembaga dan ormas Islam. Mudah-mudahan tidak ada kendala berarti dan segera diundangkan. Santri Indonesia yang saya banggakan, untuk peringatan Hari Santri tahun ini secara khusus mengusung tema Santri Sehat, Indonesia Kuat. Isu kesehatan diangkat berdasarkan fakta bahwa dunia internasional tak terkecuali Indonesia saat ini tengah dilanda pandemi global corona COVID-19. Tema ini adalah jawaban dari komitmen kita bersama dalam mendorong kemandirian dan kekhasan pesantren. Saya yakin jika santri dan keluarga besar pesantren sehat bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Insya Allah negara kita juga akan sehat dan kuat. Kita semua sadar sepenuhnya bahwa pesantren adalah entitas yang rentan dengan penyebaran COVID-19. Keseharian dan pola komunikasi para santri yang terbiasa tidak berjarak antara satu dengan lainnya adalah model komunikasi yang islami, unik dan khas. Namun sekaligus juga rentan terhadap penularan virus. Akan tetapi, tidak pula dapat dipungkiri bahwa pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan dampak pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimilikinya. Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan yang selama ini diajarkan kepada para santri, keteladanan dan sikap kehati-hatian kiai dan pimpinan pondok pesantren. Karena mereka tetap akan mengutamakan keselamatan santrinya dibanding lainnya. Kita semua berikhtiar agar pandemi segera berlalu. Keluarga besar pesantren, santri, masyarakat Indonesia, dan warga dunia bisa melewati pandemi ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh santri Indonesia atas peran dan kontribusinya kepada umat, bangsa, dan negara. Selamat Hari Santri. Mari kita kepalkan tangan dengan bersama-sama mengucap Santri Sehat, Indonesia Kuat. 3 kali. 1, 2,
2, 3. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Fathur Roji ditandatangani. Demikian. Pembacaan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha mengetahui, hari ini kami hadapkan segenap jiwa raga untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu dan memuliakan nama-Mu. Telah banyak dosa yang kami lakukan,
Engkaulah yang mengetahui segala tingkah laku dan mengetahui segala dosa kami. Oleh karena itu, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua, pemimpin, dan guru-guru kami. Seandainya Engkau tidak mengampuninya dan tidak melimpahkan rahmat-Mu kepada kami, pastilah kami menjadi orang yang rugi. Ya Allah yang Maha Memberi Anugerah, hari ini kami memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020 semata-mata karena kami mensyukuri atas anugerah ilmu dan kemerdekaan dari-Mu. Untuk itu, wahai Zat yang Maha Bijaksana, anugerilah kami ilmu yang bermanfaat yang dapat mengantarkan kami pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang dapat menjadikan kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Berikan pula ketulusan, keikhlasan, dan kesejahteraan lahir batin kepada guru-guru kami, sehingga mereka dapat mencurahkan segala ilmu dan perhatiannya dalam mengajar, mendidik, melatih, dan membina kami, santri-santri yang selalu haus akan ilmu dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Memberi Rahmat, beberapa bulan ini pandemi COVID-19 telah menimpa kami, yang kami yakini bahwa itu semua terjadi atas kehendak-Mu. Oleh karena itu, ya Allah yang Maha Kuasa, hilangkanlah pandemi ini dari bumi yang kami pijak, sehingga kami dapat kembali beribadah dan beraktivitas tanpa ada rasa was-was dan ketakutan. Berikan pula kepada kami kesehatan, kewarasan, dan keselamatan kepada kami dari bencana dan malapetaka dengan perlindungan-Mu yang tak terbatas. Ya Allah yang Maha Mengatur, jadikanlah negeri kami Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, dan negeri yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan, sehingga memberi berkah kepada warga, menjadi warga yang dirahmati hidayah dan bisa menjalankan segala aturan agama-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman, wa nas'aluka qalban khashiyan, wa nas'aluka ilman nafian, wa nas'aluka yaqinan shadiqan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah, wa nas'aluka tamanal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukra alal afiyah, wa nas'aluka al-ghina anin nas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oleh seluruh Dewan Guru dan tamu undangan. Pengumuman pasukan diistirahatkan. Tujuan dari diadakannya upacara Hari Santri ini apa, Pak? Bapak Ibu Dewan Guru, Hari Santri yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 22 Oktober 2015 dengan tujuan memang kelas 8 ya. Untuk menggugah santri di kelas 8 bahwa santri punya peran penting di kelas 8 dalam ya. membangun bangsa dan negara ini. Sejarah membuktikan pada tahun penyambutan guru itu 22 Oktober 1945 memang santri benar-benar punya peran penting karena ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu ikut membela mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi Belanda diumumkan ulang kembali datang ke Indonesia untuk menjajah guru. Sampai terbunuhnya Jenderal Malabi, sehingga jihad santri ini atau yang lebih dikenal dengan resolusi jihad ini yang ada di kelas ya, membuat
girah tim Coffee Break untuk, semua santri seluruh Indonesia untuk setelah itu berperang melawan nanti kita penjahat akan yang disambut di kelas yang puncaknya 8D, tidak tahu ada festival apa di tanggal sana. 10 November Hari Pahlawan. Ya, khusus Jadi untuk tujuan utama adalah memang untuk mengenang Motivasi perjuangan dan Dewan Guru para kiai dan santri zaman dulu, sehingga santri zaman sekarang terinspirasi, bisa punya menuju ke jiwa ruang jihad, Coffee Break di semangat kelas menuntut SMP. ilmu, Di sana ada Pak Herman. berakhlakul karimah. Ya, kemudian Kalau mau mulai mengembangkan silakan dulu. ilmunya dan mengaplikasikan ilmunya untuk Silakan yang atraksi mana? kemaslahatan umat, untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Itu. Atraksinya mana? Pesan Bapak untuk santri ke depannya bagaimana, Pak? Santri ke depan ya harus punya visioner yang lebih jauh, karena bangsa ini berada di tangan santri, ya. Terutama menghadapi era global, era milenial, santri harus punya prinsip, ya. Prinsipnya adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam rangka memang untuk menyempurnakan akhlaknya manusia di dunia ini, merapat ke area sehingga Ustazah, dunia Ustazah kita, mohon tetap dokumentasi. seimbang. Nah, itu. Dokumentasi Mas Dian, Mas Amin. Dian, Mas Abid sama Soleh. Ini ibu-ibu mohon, ibu-ibu bisa merapat untuk ambil dokumentasi. Bagaimana kesan kamu tentang acara Hari Santri ini? Kesan saya untuk acara hari ini sangat mengharukan sekali, karena bagi seluruh santri ini sangat berterima kasih sekali karena sudah diperingati untuk Hari Santri, dan acaranya alhamdulillah berlangsung dengan lancar, tertib, dan pokoknya bagus sekali, sangat the best. Perkenalkan, nama saya Arini Salsabila Rusda, saya berasal dari Kalimantan Barat. Di sini saya akan memberikan kesan-pesan tentang acara ini. Yang pertama, di acara Hari Santri Nasional ini saya merasa bahagia. Kemudian yang kedua yaitu saya merasa terharu karena bangga. Ternyata dengan adanya Hari Santri ini, santri-santri itu dianggap ada.